lingkungan. Next. Kemudian langkah-langkah yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan kami melakukan analisis kondisi, karakteristik siswa, karakteristik peserta didik, karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan, juga karakteristik dari sosial budaya. Kemudian pembentukan tim dan penyusunan SK, SSK, penyusunan program yang sesuai dengan lembaga kami, dilanjutkan dengan sosialisasi program. Pelaksanaan melalui Gemas SSK, yaitu terintegrasi pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian kami juga melakukan inovasi, yaitu semut, sejenak memungut, duta SSK, berkat, jurnalis cilik, PIXR, pojok SSK, Batasiwa, Pari 1, dan Gati. Selama pelaksanaan, kami melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan dilanjutkan dengan RTL atau tindak lanjut. Next. Intrakurikuler ini terintegrasi pada semua mata pelajaran. Di lembaga SD ada 9 mata pelajaran, semua materi tentang SSK itu terintegrasi dalam PPM, perencanaan, pelaksanaan, atau dulu itu dikenal dengan RPP, ganti lagi dengan modul ajar, sekarang menjadi perencanaan pembelajaran mendalam. Semua bidang studi masuk di dalamnya. Next. Kegiatan intrakurikuler dan kurikuler diantaranya adalah melaksanakan senam bersama, ini 7 kebiasaan Indonesia, anak hebat Indonesia ya. Kemudian gemar meminum air. Nah, anak-anak di sini ada setiap hari membawa tempat minum air botol sendiri untuk mengurangi juga sampah yang ada di sekolah. Dan memberi pendidikan kepada anak-anak untuk selalu minum air. Di kelas-kelas itu sudah disediakan galon. Kemudian makan bersama, membawa bekal makanan yang sehat dari rumah. Salah satunya untuk menghindari atau mengatasi stunting, kurang gizi, dan lain sebagainya. Juga mendidik agar anak-anak itu suka makan sayur, karena terindikasi ada siswa yang tidak suka makan sayur, ada siswa yang juga tidak suka makan ikan atau daging. Nah, dengan makan bersama dengan temannya diharapkan anak-anak itu gizinya terpenuhi dan suka makanan yang bergizi. Kemudian pembelajaran yang inovasi, misalnya menggunakan ular tangga, anti-bullying, permainan-permainan, dan lain sebagainya. Kemudian cinta kearifan lokal, di sini ada tari singowulung, anak-anak bermain engklek, bermain gobak sodor, agar anak-anak juga lebih sehat, lebih banyak bergerak, dan cinta kearifan lokal untuk menghindari penggunaan gadget yang berlebihan, sehingga anak-anak itu lebih banyak bermainnya. Kemudian aksi Giliku, ini kebersihan yang dilakukan oleh lembaga kami, yaitu kebersihan pemeriksaan gigi, telinga, dan kuku yang dilaksanakan setiap hari Senin, dan juga kami bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Next. Kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah tari. Tari dilaksanakan 2 minggu sekali, dan juga di dalam ekstra tari ini bagaimana membentuk karakter anak yang baik. Kemudian Tiwisada, dokter kecil, di sini ada juga UKS, ya, memberikan pendidikan kepada siswa untuk hidup sehat dan bersih, peduli lingkungan. Juga ada ekstra pocil, ekstra pramuka merupakan ekstra wajib, dan juga ada ekstra mendongeng. Next.
ekstrakurikuler yang lain yaitu sepak bola, volleyball, dan juga renang. Bulu tangkis juga ada. Next. Fix Air. Nah, di sini karena masih di lembaga sekolah dasar, kami bentuk sahabat sebaya. Kadang anak-anak itu malu untuk menceritakan kepada ibunya atau kepada gurunya. Nah, di sini ada teman curhat, teman sebaya. Jadi, sesuatu yang ia alami ini bisa curhat dengan teman sebaya. Kemudian di sini ada juga bimbingan dan konseling. Kalau di sekolah dasar itu otomatis wali kelasnya menjadi guru BK, tetapi ada petugas yang mungkin belum bisa terselesaikan di wali kelasnya bisa ke guru BK yang juga guru BK ini dari wali kelas. Jadi di lembaga kami tidak memiliki guru khusus untuk BK. Next. Kreativitas yang lain, yang pertama kami bentuk duta SSK, ini pesertanya dari kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing kelas ada wakilnya, putra dan putri. Kemudian yang tadi ini ada berkat, bawa bekal sehat dan bermanfaat. Ada GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Alhamdulillah ini walaupun baru bagi kami, ini sangat menarik sekali saat kami ada rapat dengan wali murid atau penyerahan rapot, ini yang hadir wajib bapak-bapaknya, gitu ya. Tapi alhamdulillah biar kesibukan seorang ayah bisa memberikan peluang untuk kemajuan putra-putrinya. Kemudian pojok SSK, di sini ada Istana Baca. Pojok SSK di sini merupakan pusat informasi bagi siswa-siswi untuk lebih mendalami apa itu SSK, bagaimana kita memperoleh informasi bisa dilihat di pojok SSK. Upacara lintas sektoral ini bisa yang jadi pembinanya itu bisa dari polisi, dari Koramil untuk lebih mengenalkan lebih dekat untuk siswa-siswi kami. Next. Yang lainnya yaitu jingle SSK, ini anak-anak dari duta SSK tadi. Kemudian jurnalis cilik. Nah, jurnalis cilik ini untuk mendidik siswa-siswi itu lebih mampu berkomunikasi dengan orang lain, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan. Kadang anak-anak itu kalau ditanya hanya jawabannya sepotong-sepotong. Tapi dengan adanya jurnalis cilik, anak-anak bisa mencari berita dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Yang dilanjutkan dengan Parisabtu, panggung hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu, anak-anak menampilkan sesuai dengan bakat dan minatnya, mendidik anak-anak bisa menyampaikan informasi di depan orang lain. Batasiwa, nah ini bank data sikap siswa. Di situ ada beberapa catatan perilaku siswa, misalnya hari ini si Ahmad melakukan hal-hal yang positif atau negatif, misalnya menyapu, membersihkan kelas, atau bertengkar dengan temannya, atau membantu temannya. Di situ ada bank data sikap siswa. Jadi lebih mudah untuk membina orang per orang. Kemudian semut, gerakan sejenak memungut, karena di halaman kami ini sangat rindang, yang turunnya daun itu tidak ketemu kapan turunnya daun, agar sekolah kami tetap bersih, maka diadakan semut, yaitu gerakan sejenak memungut sampah, kemudian dipilah sampah itu, diletakkan di tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Next. Media, pamflet. Nah, pamflet di sini ada pakai kode barcode karena di lembaga SD itu tidak boleh membawa HP, sehingga pamflet ini bisa dibawa pulang ke rumah untuk dibaca dengan keluarganya juga. Ada poster, ada buletin sekolah, warta news, mading,
ada pojok SSK, Mading di sini merupakan inspirasi ya. Dan alhamdulillah kami juga karena dapat juara 1, kami dapat dana, kami buat Mading yang terbaru. Terima kasih BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nggih, terima kasih. Dan juga ada IG dan TikTok dari SDN Taman Sari 1. Next. Kegiatan internal ini bisa dilakukan dengan keluarga besar, pendidik, dan tenaga kependidikan di SDN Taman Sari 1, dengan wali murid, dan juga dengan lintas sektoral. Ya, ini dengan paguyupan juga, kegiatan yang membutuhkan untuk diskusi dan lain sebagainya. Next. Kegiatan eksternal ini dengan lintas sektoral, kami juga membuat MOU dengan Polsek di Bondowoso, Puskesmas, Koramil, Kelurahan juga, dan Kantor Urusan Agama. Ini bisa kerjasama. Next. Kami juga berbagi dengan sekolah-sekolah di sekitar, yaitu sekolah binaan. Sementara ini sudah ada 11 sekolah binaan, yaitu dari Taman Sari 2, Dabasa 5, sampai ke Sukowiryo 1. Next. Monitoring dan evaluasi, setiap minggunya kami ada kombel, ya. Kita refleksi apa yang harus kita tingkatkan, mungkin ada kendala-kendala, kita bisa mencari solusi bersama, baik itu dari monitoring di dalam maupun dari pengawas sekolah atau dari dinas pendidikan, dan juga dari dinas sosial P3AKB ini juga melakukan monitoring dan evaluasi. Next. Apa sih dampak dan hasilnya ya dengan adanya SSK di sekolah kami? Siswa lebih peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Kami di sini juga memiliki inovasi, yaitu Serabi Manis, sekolah ramah lingkungan, bersih dan indah menuju generasi emas. Meningkatnya literasi kependudukan siswa yang semula tidak tahu apa sih kok ada SSK di sekolah dasar gitu. Ternyata setelah kita pelajari, anak-anak itu senang dan ilmu yang diperoleh tentang literasi kependudukan itu meningkat. Tumbuhnya karakter disiplin dan tanggung jawab, perilaku perundungan atau bullying berkurang karena merasa semua temannya itu harus dihormati, harus dihargai, dan harus disayangi. Stop bullying, stop kekerasan. Sekolah menjadi model edukasi kependudukan di wilayah sekitar. Next. Tentunya di dalam pelaksanaan SSK ada kendala, ya, keterbatasan bahan ajar tentang kependudukan. Jadi karena sekolah SSK ini tidak harus menambah bahan pelajaran dan lain sebagainya, tetapi terintegrasi. Otomatis karena ini merupakan hal yang baru, ini masih harus mencari sendiri bahan-bahan materi yang harus disampaikan kepada siswa. Kolaborasi masih kurang. Solusinya apa? Pelatihan guru secara mandiri dan berbagai praktik baik, ya. Jadi mencari informasi ke lembaga-lembaga yang lain. Kolaborasi lintas mata pelajaran, studi tiru ke lembaga lain. Ini saya datangi ke SMP, ke MTS, ya. Iya. Kemudian kami datang misalnya ke SMP Pujer. Nah, ini sudah menjadi juara. Jadi kami mengadakan studi tiru ke sana. Dan alhamdulillah kami kemarin juara 1 di tingkat Jawa Timur. Kemudian pemanfaatan media digital yang sederhana. Next. Rencana tindak lanjut yaitu menjadikan SSK bagian dari budaya sekolah.
integrasi rutin dalam rencana. Jadi kami sebelumnya tidak merencanakan di dalam BOS, tapi untuk selanjutnya di RKS BOS nanti kami rencanakan. Pembinaan dan monitoring oleh Dinas Sosial P3 AKB ini selalu dilaksanakan. Kemudian replikasi ke sekolah lain melalui kegiatan pengimbasan. Sekolah memiliki peraturan tata tertib pos. Ini prestasi-prestasi yang pernah diraih. Yang pertama, pemenang lomba apresiasi kepala sekolah tingkat nasional. Peringkat 1 kampanye sekolah sehat tingkat nasional. Top 99 Sinovic tingkat nasional. Juara 1 IGA, Inovasi Government. Juara 1 Inovasi Daur Ulang. Juara 1 Sinobo tingkat kabupaten, juara 1 SSK tingkat kabupaten dan Jawa Timur, SSK Paripurna alhamdulillah sudah menjadi SSK Paripurna tahun 2024. Sebagai sekolah peduli stop perkawinan dini, pegiat kader kesehatan, sekolah peduli stunting, juara 1 sekolah berseri, juara mendongeng, juara Kria, dan juara Olimpiade Sains. Next. Ini ada beberapa karya buku yang sudah ber-ISBN. Rigitu Cinta Baca, ini Gerbong Maut, Gerobak Dorong Membaca Rutin ini. Alhamdulillah kemarin yang masuk di Innovik. Jadi Gerbong Maut ini bukan gerbong mautnya, tapi ini singkatan Gerobak Dorong Membaca Rutin. Sebelumnya kami tidak memiliki perpustakaan, tetapi kami berinovasi untuk membuat gerobak dorong mirip seperti gerbong maut karena Bondowoso itu punya ikon gerbong maut. Ya. Kemudian ini dengan Bapak Gol Agung bedah buku. Jadi Bapak Gol Agung ini kita baca Indonesia datang ke Bondowoso untuk membedah buku gerbong maut ini. Ini karya siswa juga. Ini karya tentang Bondowoso. Panduan menulis artikel di koran, alhamdulillah dari sini banyak teman-teman guru bisa menulis di koran. Sekian, terima kasih ya. Alhamdulillah beli ikan ke Bukarsi. Sekian, terima kasih. Hanya seperti itu ya. Mungkin bisa lain waktu kita bisa bertemu lagi. Praktik baik yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal-hal yang baik bisa menginspirasi dari lembaga-lembaga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparan yang telah disampaikan bahwa di SDN 1 Taman Sari Bondowoso sudah banyak sekali Ibu kegiatan yang terintegrasi dengan isu-isu kependudukan. Salah satunya yaitu Gemas SSK, Gerakan Mewujudkan Generasi Emas, kemudian ada banyak sekali inovasi, kemudian di kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kurikuler itu sudah banyak sekali Ibu, termasuk dengan kegiatan senam pagi, beri makan bersama, membawa bekal sendiri, dan masih banyak lagi. Dan di SDN 1 Taman Sari juga ada Duta SSK, kemudian ada 11 sekolah binaan atau pengimbasan, begitu Ibu. Kemudian banyak sekali dampak positif juga terkait dengan terbentuknya SSK ini, siswa lebih banyak senang begitu happy terkait dengan peningkatan literasi kependudukan juga. Itu terima kasih Ibu. Baik untuk penanya, mohon izin untuk bisa di-keep terlebih dahulu Kita lanjut kepada narasumber kedua dari Kepala Sekolah MTSN 3 Malang. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Baik, izin kami sapa lagi
Assalamualaikum Ibu Dr. Enda Warsi. Sepertinya masih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Terima kasih Ibu. Kami informasikan juga peserta orientasi ketiga sekolah ini merupakan juara 1, begitu nggih, untuk SSK tingkat Provinsi Jawa Timur. Baik Ibu, apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar Ibu, terdengar jelas. Ya. Terima kasih. Baik, ya. Untuk waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Yes. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta semuanya, terutama Bapak Ali Imron, narasumber, Bapak Rifan, Mbak Tata, Ibu Siti Mutawarida, SPD MPD, Kepala Sekolah SDN 1 Taman Bondowoso, dan Ibu Agustina Pertiwining-Rum, Kepala Sekolah SMA N19 Surabaya, dan peserta gerak orientasi pengelolaan sekolah siaga kependudukan semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Warsi, Kepala MTSN 3 Malang. Next, Ibu. Yes. Terima kasih. Next, Ibu, berikutnya. Izin? Ya. Ini hanya sekedar perkenalan bahwa saya adalah seorang nenek guru, ya, dengan 2 cucu dan 3 putra-putri. Terima kasih, kiranya sudah cukup dulu dari Madrasah MTSN 3 Malang. Izin Ibu, ini sedikit perkenalan saja bahwa MTSN 3 Malang alhamdulillah kemarin sudah menjadi juara 1, ya. Ini mengacu kepada teman-teman yang tadi ada yang belum mencapai paripurna. Ini hanya pengalaman saja bahwa di Kemenduk Bangga itu banyak sekali program-program yang nanti akan bisa kita adopsi menjadi sebuah kegiatan-kegiatan untuk menuju paripurna begitu. Next Ibu. Next. Izin next. Nah, apakah itu yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan produksi, dan sebagainya. Intinya, MTSN 3 Malang itu mencapai paripurna itu dengan beberapa hal yang dilakukan, di antaranya yaitu mengambil beberapa kegiatan dari program Bangga Kencana yang bisa dilakukan untuk setingkat SLTP. Next, Ibu. Apa itu SSK? Tadi sudah dijelaskan, saya tidak memperpanjang. Intinya adalah bahwa sekolah mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan ke dalam mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. Bapak Ibu semuanya, jadi dalam kita mengintegrasikan kependudukan di MTSN 3 Malang itu dimulai dari perencanaan yang dulu namanya RPP, kemudian modul ajar, sekarang perencanaan pembelajaran mendalam, ya. Jadi memang harus masif betul-betul, bukan berarti menambah, ya, menambah mata pelajaran, namun mengintegrasikannya. Integrasinya di mana? Sejak dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan kita review nanti tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Next. Tujuan dan manfaat SSK saya tidak akan jelaskan lebih lanjut karena ini tadi sudah dibahas. Pada prinsipnya adalah
peserta didik itu bisa mempunyai pengetahuan tentang kependudukan sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan kependudukannya sendiri dan masyarakat sekitarnya sehingga bisa menjadi indikator keberhasilan Indonesia Emas tahun 2045, maaf. Next. Baik, Ibu. Nah, beberapa permasalahan kependudukan di Indonesia tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, apakah yang sudah paripurna maupun yang belum di MTSN 3 Malang akan meneliti mana sih permasalahan kependudukan di Indonesia itu yang betul-betul urgent dan bisa dilaksanakan di madrasah. Kalau di MTSN 3 Malang, memang tahun 2024 kemarin adalah bullying, kemudian stunting, dan kesehatan mental. Kemudian di 2025 ini akan menambahkan yaitu tentang pentingnya Gati dan eh, pentingnya Gati, betul, pentingnya Gati Bapak Ibu. Jadi menurut saya, ya ini sharing saja, menurut saya permasalahan kependudukan di Indonesia yang begitu banyak akan kita laksanakan di sekolah atau madrasah kita pilih tidak mungkin semua permasalahan itu akan kita laksanakan. Namun kita pilih yang mana yang akan menjadi ya permasalahan yang diangkat dan benar-benar akan dilaksanakan oleh guru dalam menerapkan dalam pembelajaran untuk memecahkan permasalahan tersebut. Next, Ibu. Next. Ya, unsur pendukung SSK di MTSN 3 Malang, yaitu banyak sekali sebenarnya unsur-unsurnya, namun ada dua unsur utama yang memang ini sangat membantu di dalam penyelenggaraan SSK di MTSN 3 Malang, yaitu satu, pojok kependudukan. Pojok kependudukan ini merupakan perpustakaan mini, namun isinya itu tidak singkat atau kecil seperti yang dinyatakan perpustakaan mini. Di MTSN 3 Malang, semua kegiatan dan perpustakaan itu berbasis digital. Nanti akan saya tayangkan. Jadi, perpustakaan pojok kependudukan di MTSN 3 Malang ini juga berbasis digital karena menyesuaikan lingkungan MTSN 3 Malang yang tidak terlalu luas. Sehingga bisa diperingkas dengan digitalisasi pojok kependudukan. Begitu juga dalam publik kita menggunakan beberapa medsos. Memang ada yang berupa kertas, poster, dan sebagainya. Namun kami lebih mengutamakan yaitu ada 3 sarana. Ini kurang satu yaitu IG SSK, TikTok SSK, dan berita web. Setiap kegiatan SSK di MTSN 3 Malang itu dalam hari itu juga bisa ditayangkan dalam IG SSK, TikTok SSK, dan berita web. Oke. IG SSK, SSK MTSN 3 Malang itu IG-nya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan di MTSN 3 Malang misalnya? Ada apa sih? Sampai kemarin itu yang terakhir adalah kegiatan dari kader SSK tentang gerakan literasi keamanan cyber. Jadi anak-anak dan pendamping mengikuti kegiatan gerakan literasi keamanan cyber. Ini apa? Untuk memahami bahayanya kegiatan cyber. Seperti misalnya judi online, kemudian apa itu game-game online dan sebagainya. Jadi itu ada di berita terakhir IG SSK kami.
mohon izin, jika penjenengan ingin mengikuti kegiatan apa saja yang ada di MTSN 3 Malang, monggo follow berteman dengan SSK MTSN 3 Malang, TikTok, dan web MTSN 3 Malang. Insya Allah kita akan bersama-sama maju dengan penjenengan sedoyo dalam sebuah komunitas SSK Jawa Timur. Begitu Bapak Ibu, next. Ya, ini pojok kependudukan MTSN 3 Malang. Ye. Pojok kependudukan MTSN 3 Malang, kalau kita lihat di situ Bapak Ibu, di situ banyak sekali barcode-barcode-nya. Itu menunjukkan bahwa daftar hadir di pojok kependudukan itu juga berbarcode. Walaupun anak-anak MTSN 3 Malang tidak boleh membawa HP, namun untuk kepentingan tertentu melaporkan dan nanti siap untuk menyimpan kepada pembimbing atau PA-nya. Kemudian kalau ada tamu-tamu bisa mengisi daftar hadir untuk memasuki pojok kependudukan dengan barcode-barcode tersebut. Di SSK, di pojok kependudukan itu ada barcode-barcode seluruh mata pelajaran, Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, semua RPP-nya sudah dibarcode-kan di situ. Kemudian ada juga LKPD atau UKBM, unit kegiatan mandiri belajar siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 juga sudah terbarcode-kan. Jadi di sana tidak ada tumpukan buku-buku, hanya sedikit pojok literasi saja ada, namun buku-buku juga banyak yang berisi barcode-barcode begitu Ibu, Bapak Ibu. Termasuk hasil-hasil penelitian karya siswa di MTSN 3 Malang juga dibarcode-kan semuanya. Termasuk hari ini mohon izin kami sedang di Banten mendampingi anak-anak yang final riset nasional yang juga bertemakan SSK begitu. Tahun kemarin juga Nah, ini ya, mohon maaf tadi sempat terlempar. Jadi gitu. Pojok kependudukan kami itu sarana dan prasarananya dilengkapi mulai dari AC sampai kamar mandi, kemudian ada juga ruang asiknya Bapak Ibu. Next, next Ibu. Next Ibu. Next. Ya, ini ruang asik ya. Ruang asik MTSN 3 Malang. Di ruang asik ini adalah ruang tempat kader-kader SSK kami bisa berdiskusi dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SSK MTSN 3 Malang. Di ruang asik ini juga bisa berfungsi sebagai ruang untuk berdiskusi dengan kader-kader yang lain. Seperti itu. Karena di MTSN 3 Malang banyak sekali program yang tadi sudah dijelaskan di depan bahwa antara program satu dengan yang lain harus saling mengisi. Contoh, MTSN 3 Malang sebagai proyek dari kurikulum berbasis cinta. Maka dari itu kader-kader cinta, kader-kader madrasah sehat, kader-kader MRA mempunyai sekretariat bersama. Ya, di pojok asik inilah mereka sesama kader itu bisa berkolaborasi program. Karena di MTSN 3 Malang itu sudah termasuk remaja, anak-anaknya, maka kader-kader itu bisa sebagai konten kreator, ya, kemudian membuat berita dan sebagainya. Ini sudah
mendapat pelatihan-pelatihan dari pembimbing-pembimbing kita untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di MTSN 3 Malang di hari itu juga harus terpublish di web MTSN 3 Malang, IG maupun TikTok. Siapakah yang menjadi pelaku konten kreator dan yang mempublish adalah kader-kader dari SSK dan program-program lainnya, Bapak Ibu. Next, 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 Ibu. Nah, kader-kader SSK MTSN 3 Malang. Kader-kader SSK MTSN 3 Malang itu pada prinsipnya dipilih dari setiap kelas, ya, rombel maupun setiap organisasi yang ada di MTSN 3 Malang. Bapak Ibu, sebagai sharing saja, monggo yang lainnya kalau yang belum, terutama yang belum paripurna, ya, kader-kader SSK ini bisa dipilih ada beberapa cara. Di antaranya adalah satu, setiap perwakilan rombel. Kalau kami rombelnya 34, berarti jika ada kader putra dan putri setiap kelas, berarti tinggal 34 dikalikan 2. Kemudian harus dikombin dengan kader-kader dari beberapa organisasi-organisasi, misalnya organisasi OSIS, DKG, MRA, kemudian kesehatan masyarakat, dan sebagainya, itu diambil misalnya satu-satu. Sehingga kader SSK itu merupakan kumpulan-kumpulan anak-anak yang berpotensi dari masing-masing kelas dan masing-masing perwakilan organisasi. Nah, ada beberapa agenda, diantaranya adalah pembuatan dan update mading SSK. Karena mading SSK harus terupdate sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di MTSN 3 Malang. Program genre, ini program genre ini kita bekerja sama dengan PKB yang ada di kecamatan maupun di kabupaten. Kemudian PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, kita kerjasama dengan MRA yang sudah terbentuk di MTSN 3 Malang. Karena PIKR itu terbentuknya sebelum SSK di MTSN 3 Malang terlaksana, sehingga combine kader seperti itu. Kemudian Posyandu Remaja. Posyandu Remaja ini adalah program inovasi dari MTSN 3 Malang, terutama inovasi SSK, Bapak Ibu. Kalau di masyarakat ada yang namanya posyandu anak-anak balita, ya. Kemudian KMS-nya bagaimana, keadaannya naik atau turun, berat badannya bagaimana, kemudian tingginya bagaimana, keadaan kesehatannya bagaimana, kesehatan jasmani maupun rohani. Jadi Posyandu Remaja ini adalah program unggulan MTSN 3 Malang untuk mencegah stunting. Karena di dalam pelaksanaan Posyandu Remaja ini, mereka mengisi rapot kesehatan. Jadi setiap anak mempunyai rapot kesehatan. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu rapot kesehatan yang ada di MTSN 3 Malang. Rapot kesehatan ini dimiliki oleh setiap siswa dari 1.000 lebih siswa. Apa saja yang diisikan? Semua data kesehatan dari anak-anak itu. Diharapkan dengan kita ya selalu berkesinambungan mengisi rapot kesehatan ini akan mencegah stunting dan menjaga kesehatan jasmani serta rohani siswa. Karena dalam posyandu kesehatan itu juga ada konsultasi teman sebaya. Nah, ini berarti kerjasama dengan kader PIKR tentang kesehatan remaja dan apa-apa permasalahan remaja yang dialami oleh anak-anak. Karena dengan konsultasi teman sebaya,
mereka itu akan lebih terbuka daripada konsultasi dengan gurunya seperti itu. Nah, kemudian PIKR ini akan berkomunikasi dengan pembimbing MRA, yaitu guru BK. Jadi, SSK ini akan berkesinambungan holistik dengan beberapa program di madrasah. Next Ibu. Ya, genre tadi ya adalah program mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Next saja Ibu ini, next saja. Iya, salam genre semua sudah tahu ya. Next saja, Bu. Nah, PIKR tadi ya, salah satu wadah yang dikembangkan dalam program genre yang dikelola dari oleh untuk peserta didik guna memberikan pelayanan informasi konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, fungsi keluarga, seksualitas, HIV, dan sebagainya. Ini bekerja sama dengan MRA. Begitu, next. Ini. Ini posyandu remaja yang saya katakan tadi, Bu. Jadi pelaksanaan posyandu remaja itu bagaimana? Karena jumlah siswanya 1.000 lebih, maka seperti timbangan, kemudian untuk mengukur berat badan, tensi, dan sebagainya, itu memang tidak hanya satu. Namun ada di beberapa tempat, terutama di pojok kependudukan, kemudian di UKS, ya, nah, di UKS yaitu sebagai pusatnya atau posnya posyandu remaja, serta di tempat strategis. Kemarin kita mendapatkan dana pembinaan dari BKKBN, terima kasih. Itu kami melengkapi dari peralatan-peralatan yang diperlukan untuk mensukseskan posyandu remaja ini. Jadi kader-kader SSK membantu teman-temannya untuk menimbang dan sebagainya, mengisi poin-poin yang ada di rapot kesehatan siswa. Seperti itu, kemudian pada waktu posyandu remaja, siswa-siswa diberi makanan tambahan seperti susu kedelai, telur, dan sebagainya. Ini untuk mencegah stunting dan kesehatan mental, karena di situ juga ada konsultasi kesehatan atau permasalahan remaja dengan teman sebaya. Next. Ya, ini rapot kesehatannya, Ibu. Ya, jadi ada beberapa hal nanti bisa kita share. Nah, ini adalah beberapa riwayat dari kesehatan Ananda, riwayat penyakit dan sebagainya, pengobatan apa yang sudah dijalankan, serta ini KMS-nya remaja, seperti itu. Nah, ini dikombin juga dengan kerjasama dengan UKS, yaitu tentang pemberian tablet tambah darah setiap 1 minggu sekali untuk anak-anak perempuan di MTSN 3 Malang. Dan ini harus benar-benar diminum, karena kalau dibawakan ke rumah, kadang-kadang anak tidak meminumnya. Ini untuk mencegah anemia, termasuk juga mencegah stunting. Seperti itu. Namun Bapak Ibu semuanya, bahwa sekarang ini rapot kesehatan itu oleh pemerintah sudah ada link untuk yang aplikasi online-nya. Namun masih perlu juga pendalaman dan pembaruan-pembaruan, serta kita koordinasi terus dengan puskesmas tentang rapot kesehatan yang berupa link ini. Mana yang belum ada atau tercakup di dalam rapot kesehatan yang fisik. Karena di MTSN 3 Malang sekarang ini masih menggunakan fisik, dan beberapa minggu kemarin kita sudah berkoordinasi, terutama yang kelas 7 screening sudah mulai menggunakan rapot kesehatan yang berupa link.
aplikasi sehingga tidak perlu rapot kesehatan yang berupa fisik yang otomatis ini akan mengurangi pembiayaan dari SSK ini. Next. Ya. Kemudian program unggulan tahun 2025 setelah program dari Posyandu Remaja adalah program Jati, yaitu semester 2 ketika kenaikan kelas 9 sudah lulus, tinggal sekitar 700 lebih dari siswa kami yang mengambil rapot adalah ayah semua. Alhamdulillah kemarin benar-benar luar biasa sambutannya, ada 700 ayah mengambil laporan pendidikan dan Ananda yang menjelaskan laporan pendidikannya itu mengapa begini, kekurangannya apa. Jadi pertemuan itu sangat luar biasa dan penuh haru. Kemudian kita dihadiri oleh anggota DPRD, mohon maaf, DPRD Kabupaten Malang yang memberi arahan, masukan pada saat berkumpulnya 700 ayah dalam program Jati MTSN 3 Malang. Tahun ajaran baru kemarin banyak sekali ayah-ayah yang mengantarkan anandanya pertama kali memasuki jenjang pendidikan SLTP di MTSN 3 Malang. Luar biasa pengaruhnya kedekatan antara ayah dan anak Anda ini. Kemudian kemarin dari 2 program Jati itu saya tindak lanjuti 1000 lebih ayah menulis surat tentang cinta, doa, dan harapan kepada siswanya. Kami kumpulkan, kemudian kami buat narasi, dan terciptalah buku yang ada 3 jilid Bapak Ibu, yaitu surat dari ayah tentang cinta, doa, dan harapan. Alhamdulillah kalau kita membaca doa-doa dan harapan dari ayah kepada anandanya luar biasa. Saya menangis membacanya. Kemudian saya buat buku dalam 3 jilid. Dan kemudian setelah itu kami juga sudah membuat program jawaban dari surat dari ayah tentang cinta, doa, dan harapan 1000 lebih sedang kami kami kumpulkan, kami analisis, dan insya Allah sebentar lagi akan kita bukukan. Dan ini sebenarnya akan saya gelar dan akan saya persembahkan ketika nanti pengambilan rapot itu dihadiri oleh para ayah yang sangat luar biasa. Ternyata curahan hati ayah kepada anandanya luar biasa. Di balik kadang-kadang penampilan yang sangat gagah tegas, namun ayah sebenarnya hatinya sangat lembut kepada ananda-anandanya. Next. Next, Ibu. Nah, ini hanya sharing saja, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh dari ini ya, dari Pak Rifan dari BKKBN Jatim. Saya ingin menegaskan saja. Next, Ibu. Next. Next, Ibu. Tidak saya baca lagi karena sudah dijelaskan tadi. Next. Next, Ibu. Baiklah, penetapan SSK, kemudian pembuatan SK. Ya, next ini. Bapak Ibu semuanya kita sharing ya, sharing. Jadi untuk menuju klasifikasi paripurna itu di MTSN 3 Malang, kalau di sini ada penunjukan SK itu dari Kementerian Agama juga, kemudian dari DPPKB di dinas di tingkat kabupaten. Ya, jadi kemudian
SK dari kepala madrasah. Kalau di sini ditunjukkan satu-satu, kita harus melengkapinya lebih dari satu SK itu. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK, kalau di situ ada satu, ya, ini apakah sudah diperbarui dokumentasi kegiatan itu berupa foto dan sebagainya, maka kita harus lebih lengkap lagi. Karena nanti ada verifikator provinsi maupun dari pusat, itu sehingga kita lebih. Contoh, kalau di situ diminta foto, kita ada video, ada IG, ada TikTok, ada link web dari SSK kita. Jadi, menurut saya memang harus seperti itu. Kalau yang diminta foto, maka kita akan membuat dokumentasi yang lebih dari itu. Sekali lagi, coba buat video, IG, kemudian TikTok, kemudian web, ya, berita di web. Nanti kalau diverifikasi, oh ini nggak masuk, pasti dari kelengkapan dokumentasi kita itu masuk. Sehingga klasifikasi sekolah siaga kependudukan kita itu akan lebih terpercaya datanya. Orientasi penyusunan RPP terintegrasi dengan materi kependudukan. Kalau disarankan di situ lebih dari 2, maka kita bikin seluruh mata pelajaran dan seluruh guru. Kalau guru matematikanya 3, maka matematikanya ya tiga jenis itu. Karena kan ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sehingga data kita untuk menuju ke paripurna itu lebih mantap. Kalau yang diminta foto dan rancangan RPP, yang kita berikan ada link dari rancangan RPP itu sendiri dan jumlahnya tidak nanggung, tetapi seluruh mata pelajaran dan seluruh guru pengampu mata pelajaran. Sertifikat yang ada kita akan tindak lanjut dari workshop atau apa yang diikuti oleh beberapa pengurus atau pengampu SSK di madrasah. Namun kita adakan seluruh guru harus mengikuti orientasi penyusunan RPP. Jadi kita menyajikan dokumen-dokumen yang diminta itu lebih dari apa yang diminta. Sehingga verifikator itu akan mempertimbangkan semuanya. Kalau ada RPP yang tidak betul atau kurang tepat, maka banyak RPP dari Bapak Ibu guru dan semua mata pelajaran yang bisa diverifikasi masuk untuk mendukung klasifikasi SSK paripurna. Ya. Kemudian koordinasi penguatan SSK itu ada berapa pertemuan, maka kita akan membuat perbanyak pertemuan yang insya Allah hasilnya itu akan benar-benar memantapkan komitmen seluruh stakeholder di sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Pojok kependudukan, ada foto, ruangan, perpus, dan sebagainya, maka kita akan melengkapi semuanya detail. Ya, detail sebisa mungkin kelengkapan dari pojok kependudukan. Karena inti pojok kependudukan adalah gambaran dari SSK di sekolah atau madrasah tersebut. Kegiatan kesiswaan, ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Coba dijelaskan ke intra, yang jelas adalah integrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan review tindak lanjut. Itu jelas, tadi semua mapel semua guru. Kemudian kegiatan-kegiatan yang misalnya P5RA, kemudian kalau di kami itu pramuka itu ada yang karena merupakan kegiatan wajib dan ada yang ekstra yang benar-benar sangat komit pada pramuka dan ini biasanya lomba dan sebagainya mencemerlangkan dari sekolah atau MTSN 3 Malang. Kemudian
konten-konten kependudukan dan sebagainya. Kalau yang diminta di situ 3 dan sebagainya, kita harus membiasakan diri membuat publikasi konten-konten kependudukan setiap kegiatan kita dalam bentuk berita web, IG, TikTok, dan sebagainya. Contoh MTSN 3 Malang, konten IG-nya itu sudah 212 dan pengikutnya memang belum 1.000, sebentar lagi 1.000, ya. Jadi itu Bapak Ibu menurut saya sharing di kegiatan ini agar kita memang benar-benar menjadi sekolah siaga kependudukan yang paripurna, dan setelah paripurna kita akan menjadi sekolah siaga kependudukan yang mandiri karena memang kita benar-benar merasakan pentingnya pengetahuan kependudukan menjadi sebuah pembiasaan di dalam sekolah atau madrasah. Next, sebentar lagi. Ini dokumentasi kegiatan yang saya bilang tadi. Next, bisa diikuti IG3. Ya, yang tidak kalah penting adalah perjanjian kerjasama. Contoh dengan perpustakaan UIN Maliki, karena kita perpustakaannya itu digital, Bapak Ibu. Jadi kalau perpustakaan kita itu bekerja sama, maka akan ribuan data buku yang ada di perpustakaan kita, karena bentuknya tidak selalu berupa buku fisik. Dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Ini contohnya adalah Kemenkes Malang mempunyai program kemitraan yang memberikan materi-materi tentang kesehatan dan sebagainya, dan itu gratis karena itu program mereka. Setiap Jumat eh, Jumat awal minggu pertama itu memberi materi di MTSN 3 Malang. Dan itu bisa dilihat materi apa saja itu ada di IG MTSN 3 Malang. Sebenarnya mau setiap Jumat, namun kegiatan kita sangat padat sehingga kita memberi peluang untuk kerjasama dengan Kemenkes yang saling menguntungkan. Dan itu gratis karena mereka mempunyai program. Puskesmas, Lawang, dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan program-program resmi dari pemerintah tentang kesehatan. Karena puskesmas adalah di lini kecamatan dan bersinggungan langsung dengan kita. Di Kelurahan Lawang dan Ramel dan sebagainya. Di dalam IG bisa dilihat betapa beliau itu sangat mensupport SSK. Monggo kita sama-sama untuk membuat penelitian kinerja kerjasama dengan beberapa lembaga. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita berkesempatan misalnya ke luar negeri, kita bawa program SSK itu ke luar negeri. Dan apabila ada dari sekolah luar negeri yang mampir ke madrasah kita, maka kita akan bawa ke pojok kependudukan dan kita jelaskan tentang SSK ini. Jadi pengimbasan kita tidak hanya kepada sekolah-sekolah yang ada di dalam negeri saja atau masyarakat sekitar, tetapi kemana kita pergi, maka aparat dari SSK ini kita bawa, begitu Bapak Ibu. Next, implementasi ini PKS, lembaga terkait. Next, next Ibu. Ya, ini kegiatan-kegiatan semua ada di IG, TikTok, dan berita web ya. Next. Ya, next saja Ibu. Ini nanti bisa bisa kita apa? Bisa diikuti di IG kita semua ini. Ya, kegiatan-kegiatan ini semua ada di IG kita. Terima kasih. Ya, ada terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jadi kita sharing-sharing saja apa yang dilakukan di MTSN 3 Malang. Itu ada jingle dan beberapa hal Ibu. Mungkin bisa bermanfaat, nanti materinya bisa diunduh bersama-sama. Mohon maaf atas segala kurangan. Ingin bercerita banyak, langsung monggo ketika ketemuan, ya.
dalam acara SSK berikutnya. Ngapunten, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam atas penjelasannya. warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa begitu nggih. Dan SSK SN3 Malang ini Bapak Ibu sekalian sudah dibawa ke luar negeri begitu nggih Ibu? Pengimbasannya Siap. sudah Nggih, pengimbasannya sudah sampai ke luar begitu nggih. Sebenarnya banyak sekali kegiatannya sebenarnya berangkat dari masalah yaitu bullying, kemudian kesehatan mental, kemudian kesehatan produksi yang akhirnya muncullah SSK ini begitu nggih. Di MTSN 3 Malang ini juga mengencarkan terkait dengan PIK-R, kemudian ada posyandu remaja, kemudian ada gerakan Ayah Teladan Indonesia begitu nggih Ibu, yaitu berupa surat dari ayah. Baik, terima kasih sekali Ibu untuk paparannya dan untuk pertanyaan. Mohon dikip terlebih dahulu nggih Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber yang terakhir, yaitu dari Kepala Sekolah SMAN 19 Surabaya. Selamat siang Ibu Agustina. Selamat siang Mbak Tata. Baik, terima kasih Ibu. Izin untuk paparannya kami siapkan terlebih dahulu nggih. Baik, sambil memperkenalkan ini Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih rawuhnya bisa bergabung untuk berbagi praktek baik terkait dengan SSK yang ada di sekolah saya di SMA Negeri 19 Surabaya ini berangkat dari permasalahan real yang ada di sekolah kami. Jadi sebenarnya awal itu kita enggak tahu SSK. Jadi di awal November 2023 itu memang kami mengidentifikasi terkait adanya permasalahan ketika murid melakukan pembelajaran. Jadi kalau belajar itu kok ada banyak laporan, anak ini ngantuk gitu ya, datangnya terlambat, kemudian rambutnya itu enggak rapi, atributnya itu tidak lengkap. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Itu awalnya begitu. Terus kenapa terlambat? Ternyata BK itu memberikan laporan. Jadi anak ini kalau pulang larut malam, kemudian tidak mendapat perhatian orang tua. Ada banyak masalah-masalah yang munculnya justru dari kondisi sosial ekonomi keluarga. Dan akhirnya berdampak pada proses pembelajaran. Jadi awalnya itu munculnya karena anak-anak itu dalam proses belajar itu bermasalah dengan dirinya. Akhirnya dari situ kita coba gali kenapa gitu ya. Sampai kita akhirnya juga kunjungan rumah, akhirnya kita tahu Bapak Ibu kondisi rumahnya bagaimana, kondisi orang tuanya bagaimana. Terus lingkungan sekitar sekolah kami itu memang padat penduduknya. Jadi dari situlah kemudian kok ada dari Dinas BKKBN berkunjung ke sekolah kami menawarkan program. Program yang ditawarkan itu ternyata gaung bersambut dengan sekolah kami. Akhirnya kami mulailah mencoba untuk ayo kita cari obat Bapak Ibu ya. Cari obat supaya permasalahan yang ada di sekolah itu bisa kita atasi, termasuk bullying, termasuk juga keterlambatan, kedisiplinan siswa itu juga bermasalah. Walaupun tidak banyak, tapi ini berdampak serius kepada sekolah kami. Untuk itulah Bapak Ibu, saya tidak bercerita banyak dulu, saya akan suguhkan dulu profil SSK Songolas. Songolas itu 19 Bapak Ibu. Jadi monggo Mbak Tata diputar dulu. Bagaimana profil SSK di Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK, yaitu sebuah program pendidikan yang berada di bawah naungan BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. SSK ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kependudukan kepada generasi muda sejak dini melalui pendidikan formal dan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi. SSK hadir sebagai bentuk nyata kontribusi sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan isu kependudukan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti narkoba, stunting, anemia, pernikahan usia dini hingga gizi seimbang. Melalui SSK, siswa dan siswi tidak hanya
dipahami oleh siswa dan melekat dalam kesadaran siswa. Untuk mendukung penyebaran informasi yang luas, SSK juga aktif dalam berbagai media sosial. Dapat juga berupa media cetak seperti poster dan brosur yang sudah ditempelkan di area strategi sekolah. Selain itu, kami mempunyai media sosial, khususnya Instagram, sarana komunikasi yang kuat dan kreatif dan disukai oleh banyak kalangan remaja. Kami juga aktif menyediakan publikasi untuk generasi muda agar akses terhadap pengetahuan lebih mudah dan mudah. Mading Sekolah Siaga Kependudukan adalah pusat informasi di lingkungan sekolah yang menyajikan konten kependudukan secara berkala. Mading ini menginformasikan berbagai tema menarik seperti bahaya pernikahan dini, HIV atau AIDS hingga bullying. Mading juga menjadi ruang ekspresi bagi siswa melalui karya tulis, opini, dan juga infografis. Juga mendorong para siswa untuk aktif dalam menulis artikel sebagai sarana refleksi dan edukasi. Artikel-artikel ini mengangkat isu kependudukan yang dikemas dengan sudut pandang para remaja. Salah satu dari kami adalah terbentuknya tim R, bagian dari Satgas SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan. PIK-R atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja SMA Negeri 19 Surabaya adalah divisi dari SSK yang fokus pada peningkatan literasi kesehatan remaja, khususnya kesehatan mental, sosial, dan emosional. Kami hadir sebagai teman Surabaya yang siap mendengarkan, mendukung, dan membantu. Salah satu program unggulan kami adalah Rekan, Remaja Konseling Aman dan Nyaman. Melalui program ini, siswa-siswi dapat melakukan pengaduan dan menjadwalkan sesi konseling sebaya secara privat dan fleksibel. Cukup dengan memindai barcode dan mengisi form pada poster yang telah tersebar di beberapa spot di SMA Negeri 19 Surabaya. Semua dilakukan dengan aman, nyaman, optimal, dan memastikan privasi serta keamanan informasi yang dibagikan. Awalnya aku ragu, tapi ternyata konseling berdekat itu beneran nyaman dan ngebantu banget loh. Kami juga aktif memproduksi konten edukatif digital, platform digital, baik melalui website resmi SSK maupun media sosial. Mulai dari artikel yang kami unggah di web resmi ssk19sp.com, video edukatif yang kami buat secara konsisten dan diupload di media sosial, hingga penyebaran poster, semua ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya kesehatan mental, reproduksi, sosial, dan problematika remaja lainnya. Senang deh bisa ikutan bikin konten edukatif buat teman-teman biar makin peduli sama diri sendiri dan orang lain. Di pojok kependudukan, kami menyediakan permainan interaktif seperti spinner pick and. Setiap siswa yang memutar spinner akan mendapatkan gambar atau pernyataan yang memancing diskusi sehat dan refleksi diri. Aktivitas ini membuat edukasi menjadi lebih seru dan bermakna. Pikir SMA Negeri 19 Surabaya adalah milik kita bersama. Mari tunjukkan sekolah sehat, ramah, dan inklusif. Karena setiap remaja berhak didengar, dipahami, dan diberdayakan. Big R, Teman cerita, teman peduli, teman asik. Ya, terima kasih. Mbak Tata geser ke slide depan, Mbak Tata. Oke, jadi Bapak Ibu, sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh SMA 19 ini hampir sama dengan yang sudah dilakukan di sekolahnya Bu Warsi maupun di sekolahnya Bu Siti. Ya, langkahnya sama. Di slide pertama, Mbak Tata. Kita geser ke yang pertama. Jadi latar belakang inilah ya Bapak Ibu ya. Walaupun memang sebenarnya tidak mudah Bapak Ibu kenyataannya ya. Kita punya program itu kan intinya pekerjaan. Punya program itu intinya pekerjaan tambahan. Ini menyatukan visi misi Bapak Ibu guru itu juga tidak mudah. Ya. Lanjut slide 2 Mbak. Ya. Jadi kenapa? Kayak saya juga menemui tantangan. Kadang-kadang itu
memang sudah pembelajaran sudah berjalan misalnya, ternyata ada siswa yang berkasus. Akhirnya kadang-kadang mengganggu pembelajaran di kelas itu. Itulah, ini harus ditangani bukan dibiarkan. Kadang-kadang sudah diingatkan berkali-kali itu kesalahan yang dilakukan oleh anak ini terus berlanjut dan berulang-ulang. Pengawasan, pengingatan, kemudian dibawa ke BK itu juga sudah berkali-kali, Bapak Ibu. Sampai pernah sudah Bu, ini sudah kita menyerah karena memang kasusnya itu parah Bapak Ibu ya. Kasusnya itu parah dan menyebabkan kita itu harus berkolaborasi dengan BNN, dengan kepolisian, dengan rumah sakit Bapak Ibu. Ya, karena seperti itu hal-hal yang kita hadapi akhirnya, nah waktu itu ada BKKBN datang itu saya merasa kayak ada udara segar gitu ya. Supaya permasalahan saya itu ada tempat untuk curhat, ada tempat untuk berbagi, ada tempat untuk kita mencari solusi. Akhirnya kita duduk bersama dengan Bapak Ibu guru, kita satukan tekad, satukan visi misi kita bahwa anak didik yang bermasalah itu kalau kita lepaskan, kita biarkan, mereka nanti siapa yang akan mengawal pendidikan mereka, gitu ya. Jadi akhirnya sudah ini akhirnya kami harus berupaya Bapak Ibu, berupaya. Tetapi upaya ini pun ada yang gagal, tapi juga banyak yang berhasil Bapak Ibu. Anak yang kita kawal, walaupun itu sudah melalui terapi berkali-kali, ada ataupun anak ini nggak bisa berubah Bapak Ibu. Ada yang nggak bisa berubah, tapi mayoritas itu bisa, Alhamdulillah. Karena kita bersama Bapak Ibu guru, visinya kita berusaha untuk membuat sekolah ini nyaman dan ramah anak. Itu kata kuncinya. Kita menyatukan tekad, ayo kita buat sekolah ini sekolah yang nyaman buat anak-anak belajar, yang ramah anak, karena lingkungan mereka itu belum tentu senyaman di sekolah, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi sekolah kami berada di pinggiran, jadi saya berusaha untuk anak-anak itu nyaman belajar di sekolah. Itu awalnya. Mengingat memang permasalahan sosial, ekonomi, keluarga itu berdampak besar pada pendidikan di sekolahnya. Next, Mbak. Next, Mbak Tata. Ya, ini tadi yang latar belakangnya Bapak Ibu ya. Latar belakangnya tadi sudah dipaparkan dan kami berusaha untuk mengikuti program yang diberikan oleh BKKBN terkait dengan SSK. Kami ikuti sosialisasi SSK, kemudian kami terapkan di sekolah. Kami coba internalisasikan kepada Bapak Ibu guru, sama ada dengan yang Bapak Ibu guru dilakukan di SD maupun SMP. Kita coba bahwa materi SSK ini diintegrasikan di semua mapel. Next, Mbak. Kita juga bentuk next, Mbak. SK-nya Bapak Ibu. Next, Mbak Tata. Nah, ini SK-nya. Ini sudah SK yang kedua. Next. Ini kan 2023 saya bentuk SK yang pertama, kemudian lanjut 2025. Ini SK yang kedua Bapak Ibu. Kita sudah memperbarui SK ini. Next, Mbak Tata, singkat saja. Biar cepat tadi. Waktunya lama. Lanjut. Lanjut, Mbak. Iya, lanjut. Nah, ini SKPR, Bapak Ibu. Lanjut ke gambar-gambarnya aja, Mbak, biar cepat. Ini sosialisasi SSK di sekolah, Bapak Ibu ya. Kita menyampaikan paparannya kepada Bapak Ibu guru. Kita bentuk tim inti. Yang ini adalah tim inti. Koordinasi pembina terkait dengan SSK, sepak terjangnya bagaimana, programnya harus bagaimana. Terus lanjut kita bentuk dari anak-anak. Jadi pokja-pokjanya kita bentuk dari anak-anak. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Ah ya. Selain
dari penguatan yang kita lakukan di sekolah, kita juga mendapatkan materi dari luar, Bapak Ibu ya. Mulai dari UNER, kemudian dari Puskesmas, kemudian juga dari Trunojoyo. Jadi universitas yang lain yang berada di Surabaya itu juga memberikan materi penguatan terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Memang kependudukan ini kita harus betul-betul siap menghadapinya. Memang ada bonus demografi, tapi kalau bonus demografi ini tidak diatur, tidak pakai strategi, maka bonus demografi ini jadi bencana buat kita. Jadi memang betul-betul harus disiapkan, dirancang, gitu ya. Nah, materi-materi yang diberikan juga dari DP3 APPK, selain itu juga dari universitas baik negeri maupun swasta, juga dari BNN, kemudian dari ABH, Bapak Ibu nggih, dari ABH, kemudian dari Peradi juga terkait dengan hukum Bapak Ibu. Kenapa ini? Ini memang penting buat anak-anak kami, biar mereka itu berpikir sebelum bertindak. Lanjut. Jadi penguatannya selain dari kita kuatkan tim kita juga mendatangkan dari eksternal. Lanjut Mbak Tata. Iya, saya hanya punya waktu 20 menit. Oke. Ini tadi ya sudah ya dari mapel-mapel yang terintegrasi dengan materi SSK. Semuanya Bapak Ibu kita upayakan dan ini semua diarsipkan dari teman-teman Bapak Ibu guru membuat itu minimal wajib 1 guru 1. Jadi mereka terserah Bapak Ibu guru nanti topik apa yang cocok untuk dimasukkan terkait dengan SSK. Nah, biologi, pemahaman biologi itu yang cocok apa? Sistem reproduksi kaitannya dengan upaya menjaga kesehatan organ reproduksi. Terkait dengan sosiologi, jadi memang topik-topik tertentu pada masing-masing mapel itu diupayakan ada dititipkan dengan materi SSK. Lanjut Mbak Tata. Ini sama tadi sudah disampaikan di slide-nya tadi ya, di videonya tadi. Lanjut, ini adalah pojok baca kita. Kita punya pojok baca. Ya, ini pojok baca. Selain pojok baca, tempat ini juga dipakai untuk konsultasi anak-anak PIKR ya. Jadi Pusat Informasi Konseling Remaja. Lanjut, Pak Tata. Nah, ini pendampingan saat anak-anak membuat mading, Bapak Ibu, mading. Semua anak-anak yang proses membuatnya. Jadi konsepnya dikuatkan dulu, kemudian dibimbing oleh Bapak Ibu guru pendampingnya. Lanjut, Mbak Tata. Lanjut, Mbak Tata. Temanya macam-macam Bapak Ibu, mading ini ada sekolah sehat, ada safe earth, kemudian jaga kebersihan. Lanjut, Mbak Tata. Ya, karena tadi dari SD dengan SMP materinya sama kan Bapak Ibu. Jadi saya ngambil yang singkat-singkat aja ya, karena waktunya jenengan tadi juga sangat panjang ya. Jadi sama dengan teman-teman yang lain juga Bapak Ibu G. SSK ini juga terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada masuk di PMR, ini ada lomba namanya lomba donor darah, itu dilombakan. Lomba menolong ketika ada patah tulang, bagaimana itu dilombakan, namanya Aji Praja. Ajang Cipta Prestasi Palang Merah Remaja. Ini kami mengadakan tingkat Jawa Timur. Dan ini kami sudah melakukan bertahun-tahun ini untuk Aji Praja ini. Kemudian KIR. Juga Pramuka itu juga memasukkan program-program SSK. Selain ekskul PMR KIR, Pramuka juga masih ada Bapak Ibu. Lanjut Mbak Tata, itu ada SEC. Lanjut Mbak Tata.
Nah, ini ada Jurnexis. Jurnexis itu jurnal Smanexis. Smanexis itu SMA Negeri 19 Surabaya. Nah, jurnal ini juga mempublikasi program-program yang dilakukan oleh SSK. Ya, termasuk juga SKIC Kerohanial Islam ya. Nah, apa saja yang dipublikasikan next Mbak Tata kaitannya dengan kita mengadakan MOU. Next Mbak Tata. Nah, bagaimana SSK ini masuk di dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler? Ini yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SSK ini juga masuk di sini. Jadi apa materinya terkait apa? Gizi seimbang pada remaja. Sebelumnya kita juga pernah dites terkait dengan jumlah hemoglobin ya. Ternyata anak-anak saya itu banyak yang menderita anemia, mungkin karena gizi ya Pak. Jadi dari puskesmas itu juga melakukan tes sehingga kita mendapat bantuan untuk obat tambah darah gitu. Nah, ini juga perlu dipahamkan kepada anak-anak agar mereka itu paham akan kesehatan pribadinya. Jadi termasuk tadi disampaikan tidak suka sayur ya anak zaman sekarang ya Gen Z itu nggak suka sayur. Nah seperti itu. Paling tidak kalau konsep itu ditanamkan kepada anak-anak, hidup itu ada pilihan. Mau makan yang sesuai dengan seleranya saja tanpa memikirkan nilai gizi itu dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi anak-anak perlu dipahamkan seperti ini. Ini kita mendatangkan dari puskesmas kali ke dinding. Kita dekat dengan sana. Jadi ada MOU dengan puskesmas. Lanjut Pak Tata. Masih lanjut Mbak Tata. Nah, setelah materi yang diterima oleh anak-anak SSK, oleh Bapak Ibu Guru, kita coba melakukan pengimbasan. Jadi kita lakukan pengimbasan di SMA 1 Wahid Hasim, ke SMP 15, SMK Kesehatan Bina Husada maupun SMK 4, Triguna Bakti, dan SMA Lilwaton. Jadi SMA, SMK maupun SMP yang berada di sekitar sekolah kami, itu kami berikan pengimbasannya. Dan semua yang melakukan pengimbasan itu adalah murid-murid kami, Bapak Ibu Nj. Next, Mbak Tata. Next, Mbak Tata. Jadi dengan adanya pengimbasan yang dilakukan oleh murid-murid kami, saya itu merasa bahwa anak-anak itu betul-betul hebat ya. Maksudnya ketika materi diberikan, kemudian di briefing, dia pun bisa menjelaskan kepada temannya dengan bahasanya dan itu lancar gitu ya. Tidak ada dan mereka bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat dia sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi kita punya 4 tim, satu tim itu 4 orang. Jadi kita bergerak itu ada yang di sekolah A, di sekolah SMA Wahid Hasim, SMP 15, SMP Wahid Hasim 1 gitu. Semua berjalan bersamaan dan dikawal oleh Bapak Ibu Guru. Tapi semua yang melakukan itu adalah anak-anak kita. Gitu. Lanjut Mbak. Hal yang terpenting dari sini itu apa Bapak Ibu? Anak-anak itu merasa dirinya dihargai. Ya, karena dia diberi kepercayaan untuk memaparkan kepada temannya. Jadi ada apresiasi dan percaya diri itu yang berusaha untuk kita apa ya kita upayakan agar anak-anak itu punya rasa percaya diri karena memang mereka mampu. Nah, dia punya percaya diri dan mampu itu karena Bapak Ibu guru yang membimbing mereka dengan telaten gitu ya. Kemudian terkait dengan ini publikasi Bapak Ibu. Lanjut Mbak Tata. Publikasi yang kita lakukan banyak hal. Next Mbak Tata. Ya ini bisa lewat, sebenarnya saya juga sudah siapkan video ini Bapak Ibu. Jadi sekolah kita itu muralnya itu karya siswa Bapak Ibu. Semua mural yang dilakukan di sekolah, mulai dinding tembok, kamar mandi, dan ini tahun ketiga ini saya berupaya untuk masjid juga mau dimural. Semua ini adalah karya siswa.
kita tinggal memberikan ruang, memberikan kepercayaan supaya anak itu berkreasi, tapi tetap dalam kontrol dan kendali sekolah. Maksudnya gimana? Apa tema dan bentuk muralnya itu kita adakan lomba dulu. Jadi muralnya itu dilombakan lewat desain mural. Jadi temanya kita tentukan, setelah itu kita seleksi. Yang terpilih nanti diaplikasikan di muralnya itu. Nah, sekarang itu tidak ada anak-anak coret-coret di tembok, karena di situ ada karya-karya mereka. Dan ini sekali lagi adalah memberikan kepercayaan kepada anak-anak, rasa percaya diri bahwa mereka bisa. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak itu diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan ternyata mereka bisa gitu. Lanjut Mbak. Ya, tema-temanya itu ada narkoba ya, keberagaman. Nah, ini selain ada mural, anak-anak juga membuat poster. Poster ini pun karya siswa. Jadi tema-temanya Bapak Ibu guru yang menentukan, kemudian anak-anak mencoba merancang posternya sesuai dengan tema. Dan ini pun dilombakan Bapak Ibu. Ini lewat proyek P5 juga, bentuknya kelompok. Yang terbaik itu nanti akan kita pajang di mading. Sekali lagi memang saya intinya adalah mencoba untuk menggali potensi dan kemampuan siswa supaya muncul rasa percaya diri gitu. Dia lanjut Mbak Tata. Ini masih media publikasi. Lanjut Mbak Tata, langsung ke prestasi saja Mbak Tata. Di slide 28. Langsung ke prestasi saja. Oke. Pada prinsipnya sama ya Bapak Ibu, yang penting itu ada komitmen antara sekolah, Bapak Ibu guru bersama siswa. Jadi kepala sekolah itu memfasilitasi, memberikan ruang dan waktu untuk program ini bisa dilaksanakan, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk berkreasi, dan memberikan kesempatan anak-anak juga untuk menunjukkan kemampuannya. Itu kata kuncinya. Jadi biar mereka itu tahu bahwa dirinya itu memang betul-betul berharga. Gitu ya. Saya juga sama melakukan dengan yang dilakukan oleh Bu Siti tadi. Jadi ada gerakan ganti gerakan ayah teladan Indonesia. Ya. Jadi kita sosialisasinya juga lewat ketika penerimaan rapor. Kemudian di awal sebelum setelah MPLS itu kita juga ada sosialisasi program sekolah, tapi dibarengi dengan parenting. Nah, parenting itu kan mengundang orang tua. Jadi anak dan orang tua kita undang, kita sosialisasikan terkait program sekolah, dan yang penting itu tadi adalah pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua, sekolah, dan masyarakat. Jadi kita menyamakan persepsi. Jadi jangan merasa bahwa arek lek wis di sekolah ya wis iku tanggung jawab sekolah, tidak bisa. Jadi di sana tetap ada peran orang tua untuk suksesnya pendidikan anak-anak. Nggak bisa keluar ya Mbak Tata ya prestasinya. Izin Ibu masih delay sebentar nggak? Apa sudah ini aja enggak apa-apa, intinya sama Bapak Ibu ya. Kami juga berusaha kata kuncinya anak-anak kita
upayakan muncul namanya remaja Bapak Ibu. Anak-anak remaja itu kalau kesentuh hatinya dikit, tersakiti atau menurut anak sekarang itu dibully, itu banyak yang merasa lemah ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu gak bisa dilokno, kalau bahasa Jawanya dilokno itu gak bisa mudah menerima anak zaman sekarang ya. Jadi hal-hal seperti itu kita juga komitmen dengan Bapak Ibu guru untuk hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap. Karena beda anak sekarang dengan anak dulu, zaman dulu itu beda. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan prestasi SSK, ini anak-anak kami Bapak Ibu J. Aditya, ini juga anak-anak kami. Kemudian ada Sabila, kemudian Farah, juara-juara dari anak-anak SSK. Ada Duti Indre, kemudian ada pameran karya, kemudian ada bidang sains dan teknologi. Karena muncul rasa kepercayaan diri itulah Bapak Ibu, anak-anak terus maksudnya nggak takut sekarang itu. Lomba ikut saja, dicoba gitu. Nah, semakin hari prestasi mereka semakin meningkat. Ini banyak slide untuk prestasi. Yang berikutnya juga masih prestasi, Mbak Tata. Oke. Duta genre kita juga juara 1 Bapak Ibu tingkat kota. Oke. Nah ini juara 1 LKTI nasional, medali 1 emas Olimpiade Jatim, medali emas ONSK tahun 2025, pameran seni lukis pesona Jawa Timur kita juga banyak yang bisa diraih oleh anak-anak. Bahkan terakhir kemarin itu lomba karya ilmiah di ITS. Alhamdulillah anak-anak menjadi dapat golden ticket karena dia menang dalam kejuaraan-kejuaraan seperti itu di universitas yang melaksanakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan adanya SSK ini memberi peluang kepada anak-anak untuk berkarya, untuk berani maju, untuk berkreasi. Ini yang penting itu. Jadi anak-anak memunculkan keberanian untuk mereka itu bisa terlihat oleh teman yang lain. Kita pun tetap menunjukkan bahwa prestasi mereka di sekolah itu juga kita hargai. Kadang kita panggil di dekat dan dihadiri oleh anak-anak. Itu. Oke. Lanjut Mbak Tata. Nah, ini juga prestasi SSK Bapak Ibu. Oke. Terbaik 2 donor darah. Nah, ini kan kaitannya dengan berbagi dengan sesama. Gitu ya. Ini anak-anak PMR gitu. Terbaik 2 traveling. Ini juga traveling kesehatan Bapak Ibu. Anak-anak kita juga ada duta kesehatan gitu ya. Masih ada banyak prestasi Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Sebagai pimpinan, berikan kepercayaan pada anak-anak maupun Bapak Ibu guru untuk bereksplor, untuk berkreasi dan berikan ruang untuk mereka bisa menghasilkan karya dan karya itu memang untuk meningkatkan kenyamanan anak-anak, meningkatkan prestasi anak-anak Bapak Ibu J. Jadi itu yang ingin saya berikan ke anak-anak dan Bapak Ibu guru saya. Supaya mereka mengajarnya juga nyaman, anak-anak belajarnya juga nyaman. Jadi memang sarana prasarana harus betul-betul kita kawal. Gitu. Ya Alhamdulillah SMA Negeri 19 ini arenanya luas, lahannya luas. Kemudian gedungnya juga mumpuni, peralatan-peralatan terkait dengan ekskul itu juga mumpuni, terkait dengan peralatan pembelajaran itu juga mumpuni. Jadi saya itu tinggal melanjutkan, mengkolaborasikan dan mengawal semua itu bisa berjalan dengan baik. Insya Allah itu Bapak Ibu yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga anak-anak juga prestasinya terus meningkat.
terkait dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah kepada kami sangat berterima kasih. Dan terakhir kemarin alhamdulillah sudah 3 minggu ini sekolah kami mendapatkan MBG. Dan ini anak-anak sangat mengapresiasi karena memang mereka sangat membutuhkan Bapak Ibu. Sebagian dari kami anak-anak ini memang membutuhkan untuk itu. Sekali lagi terima kasih, saya titip untuk pemerintah matur nuwun sudah diberikan MBG untuk sekolah kami. Demikian Mbak Tata, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas paparan yang telah disampaikan. Ada pesan menarik ya Bapak Ibu, dengan adanya SSK di SMA N19 ini muncul banyak sekali kreativitas siswa begitu nggih, terkait kemudian dengan integrasi SSK ke dalam P5, kemudian pengibasan ke sekolah-sekolah, itu pun juga yang melaksanakan adalah siswa itu sendiri. Kemudian ada gencar pelaksanaan PIKR, kemudian ada program rekan nggih Ibu terkait dengan pengaduan sebaya begitu nggih antar siswa yang saling curhat begitu terkait dengan permasalahan remaja. Baik Ibu, selanjutnya izin kami sapa kembali ketiga narasumber, Ibu Siti Mutawaridah. Apakah masih bergabung, Ibu izin? Iya, siap. Masih bergabung. Iya. Kemudian Ibu Dr. Andawarsi dari MTSN 3 Malang. Baik. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin kesan untuk ketiga sekolah, monggo dipersilahkan. Sebelum mengajukan pertanyaan, monggo bisa disebutkan nggih nama kemudian asal. Untuk yang pertama kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Yang pertama dari Nganjuk, Pak Didi. Begitu nggih, monggo Pak Didi kami persilahkan. Pak Didi nggih. Oke. Mohon izin, perkenalkan saya Didi, saya dari SDN 2 Kemadu Baron. Kebetulan kami dari SDN 2 Kemadu ini belum melaksanakan SSK ini. Dan untuk info, saya pun dapat info ini baru hari ini, seperti itu. Nah, untuk yang sudah disampaikan tadi, saya sangat penasaran begitu. Untuk pelaksanaan di SD itu bagaimana nggih? Karena yang sudah disampaikan tadi itu kan kalau saya tidak salah itu dari SMP dan juga SMA seperti itu. Karena begini, saya berpikiran program ini kan diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Nah, kalau untuk sekolah dasar ini, pastikan peran guru itu sangat berpengaruh seperti itu, sangat istilahnya itu andilnya itu sangat besar seperti itu. Berbeda dengan ketika menerapkan SSK ini di jenjang SMP atau di SMA. Nah, yang saya tanyakan itu apakah sudah ada yang menerapkan program SSK ini di tingkat SD dan bagaimana caranya agar program SSK ini bisa diterapkan di SD. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bapak Didik terkait dengan pelaksanaan SSK di tingkat SD, begitu nggih, tipsnya, triknya gitu nggih. Betul. Untuk selanjutnya, monggo yang ingin bertanya, mohon bisa raise hand nggih Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu penanya selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Siti Mutawaridah. Ibu monggo memberikan testimoni begitu nggih bagaimana pelaksanaan di tingkat SD. Monggo waktu dan ruang kami persilahkan Ibu. Nggih. Terima kasih Pak Didi dari Nganjuk nggih.
Pak Didi, alhamdulillah di SDN Taman Sari 1 ini sudah melaksanakan SSK, ini sudah 2 tahun, dan kebetulan kami juga menjadi kepala sekolah baru pindah, jadi tahun 2023. Kemudian kami yang pertama mendapatkan sosialisasi tentang SSK ini dari Dinas Sosial. Yang kami lakukan di sekolah, yang pertama menyampaikan hasil dari sosialisasi. Nah, setelah dari pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki wawasan tentang SSK, yang awalnya juga meraba-raba, karena yang sudah berjalan bertahun-tahun itu di tingkat SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMK itu sudah ada. Sedangkan SD ini, insya Allah kami di sini baru 2 tahun ini, jadi pemecah telur di sini. Dan alhamdulillah sudah menjadi SSK paripurna di tingkat nasional. Dan kemarin ini juara 1 di tingkat provinsi. Setelah mengadakan sosialisasi, kemudian belajar bersama apa itu SSK, kemudian kami membentuk tim pelaksana, jadi ada SK-nya, kemudian menyusun program. Sebelum menyusun program, kami itu mengadakan studi tiru. Jadi kami datang belajar ke SMP, ke Sanawiyah yang ada di sekitar sekolah kami. Kemudian kami membentuk tim dan juga bekerja sama dengan lintas sektoral. Jadi kami kerjasama juga dengan Puskesmas, dengan Polsek, dengan Koramil. Kemudian tekniknya SSK ini terintegrasi pada semua mata pelajaran. Jadi tidak berdiri sendiri. Saat Bapak Ibu mengajarkan misalnya bahasa Indonesia atau IPS atau IPAS, ya. Nah, di situ ada materi-materi yang sesuai dengan SSK. Kami di sini penekanannya antara lain yaitu mengatasi stunting, hidup sehat ya, kemudian bullying atau perundungan, kemudian cinta lingkungan. Nah, yang kami susun pertama adalah visi misi. Jadi visi misi kami masukkan juga tentang program SSK. Setelah itu terintegrasi kepada modul ajar atau PPM ya, sekarang perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian itu di intra. Sekarang kan sudah ada kokurikulernya juga, kemudian di ekstra juga, ya. Di ekstra, di kokurikuler dulu, ini masukkan di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misalnya hidup sehat, ya, kebiasaan pembiasaan di pagi hari jalan kaki, atau senam bersama, atau makan bersama. Kemudian di ekstra juga, ya, di ekstra misalnya Tiwisada. Di sana membentuk karakter-karakter anak peduli terhadap temannya, kemudian membantu temannya bagaimana cara hidup sehat. Nah, dari tim itu juga ada kelompok kecil dari siswa. Kami beri nama Duta SSK. Jadi di masing-masing kelas itu ada dutanya. Kalau saya itu kelas 1 sampai kelas 6 itu masing-masing kelas 2 orang. Jadi dari Duta SSK itu kita briefing dulu, kemudian dari masing-masing kelas, dari Duta itu mendampingi temannya. Misalnya kami punya gerakan semut, sejenak memungut. Ya, bagaimana sih cara memungut sampah, cara meletakkan sampah, karena sementara ini memang masalah lingkungan ini perlu kita tingkatkan ya. Anak-anak melihat sampah itu tidak peduli. Kami mengadakan Melisa.
Melihat sampah, ambil, letakkan di tempatnya. Kadang ada tempat sampah yang sudah dipilah-pilah, itu anak-anak kadang ada taruh di atasnya, jadi tidak dibuka tempat sampah itu. Kadang dibuang di atasnya. Kemudian bagaimana cara memilah-milah sampah dan lain sebagainya. Jadi masuk di intra, di kokurikuler, dan juga di ekstra. Begitu sementara Bapak Didi. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak Didi? Apakah ada tanggapan atau ada hal yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Monggo Bapak. Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Bapak Yudi, ingin bertanya, monggo. Pundi. Dalamnya pundi nih, Pak Jung? Izin Bapak Yudi dari SDN Purworejo 2, apakah ingin mengajukan pertanyaan Bapak? Sepertinya tidak nih Bapak Ibu. Monggo kami persilahkan. Karena tidak ada yang ingin bertanya begitu, nggih. Monggo izin untuk Ibu Agustina, Ibu Warsi dan Ibu Siti Mutawarija. Monggo ya, jika ingin memberikan motivasi kepada para peserta, monggo kami persilahkan Ibu sebelum acara kami tutup. Ya. Terima kasih Mbak Tata. Mohon maaf Bu Warsi, Mbak Siti. Kalau dari saya begini, Bapak Ibu, kita bertugas sebagai pendidik sekaligus pengajar. Yang utama adalah pendidik, itu mendidiklah dengan hati. Komitmen mendidiklah dengan hati, karena sesungguhnya anak-anak kita itu di rumah pun sudah bermasalah, di lingkungannya juga bermasalah. Jadikanlah sekolah tempat ternyaman buat mereka untuk belajar. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu guru mendidiklah dengan hati, jadikan sekolah adalah tempat ternyaman anak-anak kita untuk belajar. Karena di luar sana mereka menemukan banyak sekali masalah. Ya? Itu saja Mbak Tata, terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo jika Ibu Warsi dan Ibu Siti Mutawarija monggo bisa menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agustina, Bu Siti. Terima kasih, saya setuju sekali, dan MTSN 3 Malang, insya Allah semboyannya begini. MTSN 3 Malang melayani dengan sepenuh hati. Jadi betul, saya sebagai pendidik harus mengedepankan hati, berpositif thinking, berpositif thinking, sehingga bisa menjadi teman bagi anak-anak walaupun kita sebagai pendidik gitu sehingga kalau kita bisa menempatkan menyejajarkan dengan anak-anak pola pikirnya yang SD, MI itu sesuai dengan keberadaan anak-anak. Kalau yang MTS, SMP yang belum dewasa namun sudah tidak anak-anak lagi. Nah, ini masa-masa yang rentan. Jadi memang betul kita harus mengedepankan melayani dengan sepenuh hati dan menerapkan Pancacinta. Jadi MTSN 3 Malang sebagai pilot project kurikulum berbasis cinta Ibu, jadi ada Pancacinta, cinta pada diri sendiri dan sesama, cinta pada lingkungan, cinta pada keilmuan, cinta pada Allah dan Rasul atau Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu, tapi pada prinsipnya mengerucut kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga kalau kita mengedepankan tentang akhlakul karimah, yaitu siswa yang benar-benar menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya, maka hatilah yang selalu
dikedepankan, seperti anak menempatkan sebagai anak yang patut disayangi dan kita sebagai pendidik mendidik dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Monggo kami persilakan yang terakhir untuk Ya. Ibu Siti Mutawarida. Terima kasih. Saya Siti Mutawarida. Saya asalnya Malang, Bu Warsi. Saya gondang legi. Oh siap, monggo Iya. pinara Ibu. Insya Allah. Saya PGSD di Malang dulu. Nggih. Jadi ini mungkin pesan dari saya. Kita sebagai pendidik, yang pertama harus sabar dan ikhlas. Teruslah berinovasi, jangan berputus asa. Kita mendidik dengan cinta. Mungkin ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita ini merupakan amal jariah yang insya Allah akan membawa kita memperoleh syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Itu saja. Teruslah bersabar, ikhlas, dan selalu berinovasi. Salam dari Bondowoso. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di darat. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu para narasumber dari Kepala Sekolah SDN 1 Taman Sari Bondowoso, MTSN 3 Malang, dan SMAN 19 Surabaya. Karena diskusi kita sudah selesai, kemudian ada pesan-pesan juga telah disampaikan, maka berakhir pula kegiatan orientasi pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Untuk itu, izin untuk menutup acara pada siang hari ini, kami persilahkan kepada penanggung jawab kerjasama pendidikan kependudukan untuk memberikan sambutan dan menutup acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifan Agus SE, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Tata selaku MC, tibalah saatnya di penghujung acara, Bapak Ibu semua. Kami mewakili instansi dan juga atasan kami yang sejatinya hari ini bergabung juga Ketua Tim Kerja Bidang Pengendalian Penduduk, yaitu Pak Yuni, karena beliau mendadak ada tugas ke luar kota, ya, jadi beliau titip salam kepada Bapak Ibu semua di sini dan juga mewakilkan kepada kami. Terakhir, semoga apa yang kita laksanakan mulai dari pagi tadi sampai siang hari ini menjadi amalan bagi kita bersama. Dan semoga bisa memberikan keberkahan dan pengetahuan, baik itu dari sharing yang telah disampaikan oleh ibu-ibu kepala sekolah, ya, mulai dari Ibu Siti Mutawarida mewakili dari SSK Jenjang SD, Ibu Warsi mewakili dari SSK Jenjang SMP, dan juga Ibu Agustina selaku perwakilan dari SSK Jenjang SMA. Untuk itu, kami sekali lagi atas nama Panitia Penyelenggara kegiatan Zoom Meeting Orientasi Sekolah Siaga Kependudukan, bila mana dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kegiatan orientasi Sekolah Siaga Kependudukan tahun 2025 resmi kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik, Bapak Ibu, mohon izin dari kami atas nama pribadi, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Nun, Mas Rifan. Oke, siap, Bapak Untung. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Oke.